tak tahu, maka tak kenal. Kalau tak kenal, maka tak cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Pada kesempatan ini kita untuk membahas tentang bahasa minoritas dan kemertahanan bahasa. Penting bagi kita untuk memahami dan mendalami bahasa minoritas dan pemertahanan bahasa agar kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran yang berharga. Semoga apa yang kita diskusikan bersama dapat memberikan pencerahan dan manfaat bagi kita semua. Mari kita buka hati dan pikiran kita untuk menerima ilmu dan informasi yang disampaikan. Melestarikan bahasa minoritas adalah suatu usaha yang kompleks dan multidimensional, melibatkan berbagai aspek sosial, budaya, dan politik. Berikut penjelasan lebih detail mengenai strategi dan tantangan dalam pemertahanan bahasa minoritas. Strategi pemertahanan bahasa minoritas, yaitu ada 5. Yang pertama, pendidikan berbasis bahasa. Kedua, penggunaan media. 3, komunitas dan kegiatan budaya. 4, dokumentasi dan penelitian. 5, kebijakan pemerintah. Adapun yang pertama, pendidikan berbasis bahasa. Integrasi dalam kurikulum, memasukkan bahasa minoritas dalam kurikulum pendidikan formal dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Ini bisa meliputi pengajaran bahasa itu sendiri serta materi pelajaran lain yang diajarkan dalam bahasa tersebut. Terus sekolah bilingual, mendirikan sekolah yang menggunakan 2 bahasa, misalnya bahasa minoritas dan bahasa nasional. Dalam pengajaran ini membantu siswa untuk tidak hanya belajar bahasa tetapi juga menghargai budaya mereka. Yang kedua, penggunaan media. Media massa, mendorong penerbitan buku, majalah, dan program radio atau televisi dalam bahasa minoritas. Hal ini bisa membantu meningkatkan visibilitas dan penggunaan bahasa dalam masyarakat.
Terus konten digital, membuat aplikasi, situs web dan platform media sosial yang menggunakan bahasa minoritas, misalnya aplikasi pembelajaran bahasa atau konten video yang mengajarkan kosakata dan tata bahasa, kayak aplikasi kamus gitu. Terus ketiga, komunitas dan kegiatan budaya. Festival budaya, mengadakan festival yang merayakan tradisi dan bahasa lokal. Kegiatan ini dapat mencakup pertunjukan seni, pameran, dan lokal karya yang melibatkan penggunaan bahasa minoritas. Misalkan ada seni musik kayak gedang beli atau persean, nah, atau ada kayak di Sade itu ada apa namanya, kresek gitu, esek buat tenun atau songket, capu gitu. Terus kelompok komunitas, bentuk kelompok atau organisasi yang fokus pada pelestarian bahasa, seperti kelas belajar bahasa atau kelompok diskusi. Terus nomor 4, dokumentasi dan penelitian. Penelitian linguistik, melakukan penelitian untuk mendokumentasikan struktur kosakata dan penggunaan bahasa. Ini penting untuk memahami dan melestarikan bahasa yang mungkin terancam punah. Terus arsip digital, membangun arsip digital yang menyimpan rekaman audio, video, dan teks dalam bahasa minoritas. Ini dapat berfungsi sebagai sumber daya bagi generasi mendatang. Terus kelima, kebijakan pemerintah. Pengakuan resmi mendorong pemerintah untuk mengakui bahasa minoritas secara resmi dalam kebijakan publik, termasuk dalam dokumen resmi dan layanan pemerintah. Terus dukungan finansial, meminta dukungan finansial untuk program-program pelestarian bahasa, termasuk beasiswa untuk studi bahasa minoritas. Nah, tantangan dalam pemertahanan bahasa minoritas. Tantangan dalam pemertahanan bahasa minoritas itu ada 5. Yang pertama, globalisasi. Kedua, migrasi dan urbanisasi. 3, kurangnya sumber daya. 4, stigma sosial. 5, generasi muda. Nah, adapun yang pertama adalah globalisasi. Dominan bahasa global seperti Inggris seringkali membuat bahasa minoritas dianggap kurang penting. Banyak individu merasa perlu untuk menguasai bahasa global demi akses ke pendidikan dan pekerjaan yang lebih baik.
Nah, yang kedua, migrasi dan urbanisasi. Perpindahan penduduk dari desa ke kota seringkali mengakibatkan hilangnya penggunaan bahasa lokal dalam lingkungan perkotaan yang multibahasa. Individu mungkin lebih memilih menggunakan bahasa yang lebih dominan. Yang ketiga, kurangnya sumber daya. Banyak komunitas bahasa minoritas tidak memiliki cukup materi ajar atau sumber daya untuk mendukung pembelajaran. Ini termasuk buku teks, guru yang terlatih, dan fasilitas pendidikan. 5. Generasi muda. Generasi muda seringkali lebih tertarik pada budaya pop global yang menggunakan bahasa dominan sehingga menurunkan minat mereka terhadap penggunaan bahasa minoritas. Jika tidak ada upaya aktif untuk melibatkan mereka, bahasa tersebut dapat kehilangan relevansinya. Penyebab punahnya bahasa minoritas ialah perubahan demografis. Penurunan jumlah penutur bahasa minoritas karena faktor demografis seperti kematian atau rendahnya angka kelahiran. Terus kedua, asimilasi budaya. Proses di mana kelompok minoritas mengadopsi budaya dan bahkan mayoritas dapat mengakibat hilangnya bahasa asli mereka. Mengatasi isu ini memerlukan upaya pelestarian dan promosi bahasa-bahasa minoritas agar tetap hidup dan digunakan oleh generasi mendatang. Nah, terus kesimpulan, pelestarian bahasa minoritas adalah tanggung jawab bersama yang memerlukan kerjasama antara berbagai pihak, pemerintah, komunitas lokal, lembaga pendidikan, dan individu dengan menerapkan strategi yang tepat dan mengatasi tantangan yang ada. Kita dapat membantu memastikan bahwa warisan linguistik dan budaya ini tetap hidup untuk generasi mendatang melalui upaya yang konsisten dan komprehensif. Kita dapat merayakan keberagaman linguistik sebagai bagian integral dan